Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Horor dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua yang menyaksikan video ini dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu dimudahkan rezekinya. Baik Sobat Horor, episode kedua tentang makhluk penunggu pohon asam yang pindah tempat. Sobat Horor, pohon asam itu berhasil ditebang oleh warga setelah kemarinnya terjadi kejadian yang aneh, Sobat Horor. Sebelum bisa ditebang itu ada orang yang kesurupan, kemudian mesin penggergaji yang tidak bisa menyala, Sobat Horor. Tiap kali dinyalakan mati, dinyalakan lagi mati, Sobat Horor. Dan akhirnya keesokan harinya diadakan selamatan yang telah diceritakan di episode 1 yang kemarin, Sobat Horor, di video sebelumnya. Ternyata bukan karena adanya selamatan, Sobat Horor, bukan karena adanya potong kambing, Sobat Horor, yang disajikan pada makhluk penghuni pohon asam itu, Sobat Horor. Lalu apa yang menyebabkan makhluk halus itu pindah dan pergi dari pohon asam itu, Sobat Horor? Nah, diceritakan, Sobat Horor, ada seseorang, salah satu warga, Sobat Horor, ada yang melihat sosok nenek tua, Sobat Horor, yang malam harinya setelah pagi terjadi kisah ada orang kesurupan itu, malam harinya nenek ini, sebut saja namanya Nenek Sami, Sobat Horor. Nenek Sami ini tinggal di dekat dengan jembatan itu, Sobat Horor, cuman berjarak sekitar 100 meter. Malam harinya, Sobat Horor, setelah pagi ada kesurupan itu, ada seseorang, salah satu warga, melihat Nenek Sami ini mendatangin pohon asam, Sobat Horor. Malam hari, di tengah malam sendirian, Nenek Sami ini datang berjalan mendekati pohon asam itu. Ternyata, Sobat Horor, Nenek Sami ini berkomunikasi dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, genderuwo yang menunggu pohon asam itu, Sobat Horor. Terjadi kesepakatan, Sobat Horor. Ternyata Nenek Sami ini mengetahui adanya kejadian aneh di pagi harinya. Malam harinya Nenek Sami ini mengajak seluruh makhluk halus yang menghuni pohon asam itu diajak tinggal ke rumahnya, Sobat Horor. Bayangkan, genderuwonya tidak satu, Sobat Horor. Sosok genderuwo itu tidak satu yang tinggal di pohon asam itu. Ada beberapa sosok genderuwo diajak ke rumahnya Nenek Sami untuk tinggal dengan Nenek Sami, Sobat Horor. Nah, Nenek Sami ini tinggal sendirian, Sobat Horor. Dia tinggal seorang diri di rumahnya. Rumahnya cukup besar, Sobat Horor. Karena dia tinggal sendiri, anaknya berada jauh di luar kota. Ada yang di luar pulau juga. Cuman memiliki 2 anak, yang satu di Jakarta, yang satunya tinggal di Pulau Sumatera, Sobat Horor. Dan anak-anaknya pun jarang ada yang pulang, Sobat Horor. Jadi Nenek Sami tinggal dalam kesendiriannya. Nah, mungkin alasan itulah, karena kesendiriannya itulah yang menyebabkan Nenek Sami ini nekat mengajak sosok-sosok genderuwo ini untuk tinggal di rumahnya, Sobat Horor. Nggak tahu, Sobat Horor, mungkin untuk teman, Sobat Horor. Atau mungkin Nenek Sami merasa kasihan karena pada saat pagi harinya ada orang kesurupan gara-gara mau menebang pohon asam itu. Nah, orang yang memperhatikan Nenek Sami ini juga tetangganya sendiri, Sobat Horor. Namun bapak-bapak, Sobat Horor, dia tinggal di seberang rumahnya Nenek Sami ini, juga tak jauh dari jembatan itu, Sobat Horor. Dia saksikan terus, dia perhatikan Nenek Sami ini saat berbicara
dengan makhluk halus itu. Ya seperti orang berbicara, cuman bapak ini melihatnya dari kejauhan sobat horor. Namun melihat tangannya saat bergerak, menyaksikan, jadi dari kejauhan kelihatan kalau nenek Sami ini sedang berbicara sobat horor. Kemudian saat balik ini sobat horor, saat kembali itu terjadi sekitar setengah jam saja nenek Sami ini di bawah pohon asam itu. Setelah itu dia balik ke rumahnya sobat horor. Nah, pada saat balik itu ada yang aneh lagi sobat horor. Tangan nenek Sami ini seolah-olah sedang menggandeng sesuatu sobat horor. Saat berjalan kembali ke rumahnya, tangannya seperti menggandeng anak kecil, kayak menggandeng anak kecil, cuman gak kelihatan sobat horor. Bisa dipastikan, pasti sobat horor menebak, itulah sosok makhluk halus. Betul sekali, itulah sosok makhluk halus yang digandeng sama nenek Sami itu sobat horor. Si bapak ini sudah mulai merinding dan ketakutan sobat horor, melihat keanehan pada nenek Sami ini. Sudah tua, rambutnya juga sudah putih nenek Sami ini. Perlahan-lahan bapak ini udah merasa nggak enak dan timbul rasa takut. Akhirnya bapak ini masuk ke dalam rumah sobat horor. Masuk ke dalam rumah, buru-buru dia masuk ke dalam rumah. Nah, bapak ini bercerita kepada istrinya tentang kejadian yang dia alami barusan. Si istrinya tidak percaya. Dengan cepat-cepat mereka mengintip. Dari jendela kacanya, dia intip ke arah luar, karena berseberangan dengan rumah nenek Sami. Si istrinya bapak ini juga menyaksikan sobat horor. Dia gelapkan ruang tamunya, mereka berdua mengintip dari kaca. Si istri bapak ini baru percaya setelah melihat kejadian yang dialami oleh suaminya tadi. Dia ceritakan, dia menyaksikan sendiri nenek Sami ini seolah-olah berjalan seperti menggandeng. Namun yang digandeng tidak kelihatan sobat horor. Berdua ini bapak sama ibu ini akhirnya ketakutan, udah ditutupnya lagi hordennya, dia masuk lagi sudah. Nah, hari berganti, si bapak dan si ibu ini nggak bercerita sobat horor ke tetangga kiri kanannya. Tidak menceritakan tentang kejadian yang dialami ini, karena si bapak yang melihat itu juga bilang pada istrinya bahwa apa yang dilihat semalam itu nggak usah diceritakan pada orang lain dulu, takutnya timbul fitnah nanti kan. Nah, kemudian keesokan harinya, seperti yang di video sebelumnya, yang episode 1, diadakan selamatan, potong kambing, dan makan bersama warga itu. Ternyata pohon asam itu sudah tidak berpenghuni sobat horor. Sudah tidak ada yang menunggu lagi sobat horor. Karena yang menunggu sudah pindah ke rumahnya nenek Sami tadi sobat horor. Makanya pada saat setelah nyembelih dan kepala kambingnya ditanam di bawah pohon, diberikan sesaji dan lain sebagainya, dengan mudahnya pohon asam yang besar itu bisa tumbang setelah dipotong. Sampai bapak kepala desa yang mengawali motong pohon itu sobat horor. Jadi bukan karena adanya selamatan motong kambing sobat horor, tapi malam harinya makhluk halus itu sudah diajak pindah ke rumahnya nenek Sami ini sobat horor. Nah, sobat horor semua pasti sudah tahu, pada saat nenek Sami mengajak pindah makhluk-makhluk genderuwo yang penunggu pohon asam diajak ke rumahnya, apa yang terjadi sobat horor? Ya pasti banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah nenek Sami ini sobat horor.
banyak kejadiannya. Nah, yang pertama tahu itu adalah bapak yang di seberang jalannya itu Sobat Horor, yang berhadapan rumahnya dengan rumah nenek Sami ini Sobat Horor. Selang beberapa hari berikutnya, bapak ini saat duduk malam hari, belum malam-malam banget Sobat Horor, masih sekitar antara jam 10 jam 11, bapak ini merokok di depan rumahnya, di teras rumahnya. Dia sambil menghadap ke rumahnya nenek Sami ini. Terkejut bapak ini melihat saat merokok di depan rumahnya. Dia terkejut melihat ada sesuatu yang menyala, 2 nyala api seperti bola mata yang sedang menyala Sobat Horor, berada di teras rumah nenek Sami Sobat Horor. Rumah nenek Sami ini gelap Sobat Horor, penerangannya pun juga sedikit, sangat minim Sobat Horor. Jadi tampak jelas bapak ini menyaksikan, tampak jelas bahwa itu 2 bola mata yang menyala Sobat Horor. Dia perhatikan pelan-pelan, dia perhatikan terus sama bapak ini. Itu apa? Tapi dia sudah merasa Sobat Horor, apakah ini yang terjadi karena nenek Sami yang telah membawa makhluk halus ke rumahnya. Inikah tanda-tandanya Sobat Horor? Dia merasa Sobat Horor. Akhirnya buru-buru bapak ini, belum habis 1 batang rokok sudah dibuang, dia masuk dalam rumahnya Sobat Horor. Sambil ketakutan si bapak ini, dia bercerita lagi ke istrinya Sobat Horor, bahwa apa yang dia lihat tadi. Jadi si bapak ini bercerita ke istrinya, benar Bu, yang kita lihat kemarin, bapak baru saja melihat ada yang aneh di terasnya nenek Sami. Si ibunya bertanya, apa yang bapak lihat? 2 bola mata yang menyala Bu. Bapak baru melihat 2 bola mata menyala ada di terasnya nenek Sami. Gelap, sosok ada gelap, nggak tahu, hitam, ada hitam, sosok hitam. Cuman kelihatan itu jelas 2 buah bola mata yang menyala di depan teras rumahnya nenek Sami. Terus gimana Pak? Sudah diam saja Bu. Ibu belum menyaksikan, baru bapak yang menyaksikan. Kalau ada orang lain yang menyaksikan, baru nanti kita omongkan kepada Pak RT. Kalau belum ada yang melihat, ya kita diam saja Bu. Itu kata-kata dari bapak yang ada di seberang rumah nenek Sami Sobat Horor. Akhirnya mereka pun diam, gak bicara, gak artinya gak menceritakan apa yang dialami mereka kepada tetangganya. Nah, itulah kisah kenapa pohon asam itu bisa tumbang. Bukan karena ada selamatan ternyata Sobat Horor, tapi karena penunggu pohon asam itu diajak pindah oleh nenek Sami ke rumahnya Sobat Horor. Baik ada kejadian dan ada kelanjutannya Sobat Horor. Video ini ada di part 3-nya, di episode ketiganya. Ada kejadian aneh yang lebih menarik lagi Sobat Horor, yang lebih mengerikan lagi Sobat Horor. Baik, sekian dulu untuk episode keduanya. Kita lanjutkan lagi di video di episode ketiganya Sobat Horor. Semoga video ini bisa menghibur para pemirsa semua, para netizen yang telah mampir di channel Topeng Horor. Jangan lupa di share ya Sobat Horor, dan juga subscribe channel Topeng Horor. Terima kasih untuk Anda semua yang telah mampir ke channel Topeng Horor dan senantiasa setia menyaksikan cerita-cerita dari Topeng Horor. Baik, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.